Haleluya. Hanya Yesus yang menjadi jawaban hidup kita. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kebahagiaan kita tidak diukur dari pangkat kita. Kebahagiaan kita tidak diukur dari jabatan kita. Kebahagiaan kita tidak diukur dari titel kita. Kebahagiaan kita tidak diukur dari seberapa banyak kekayaan kita. Tetapi kebahagiaan kita terletak di dalam satu nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya pegang teguh Yesus Kristus. Apapun yang menjadi persoalan kita, apapun tantangan yang sedang engkau hadapi saat ini, tetaplah pegang teguh Yesus. Karena hanya bersama Dia hidup kita bahagia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan kembali melanjutkan seri khotbah saya, yaitu mengenai Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala sesuatu. Dan pagi hari ini tema khotbah saya yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan atas setan-setan. Jadi hari ini kita mau ngomongin setan. Sungundang diri itu kadang-kadang belum makatayak ka setan. Alay ikut totong pasahato no. Haleluya. Walaupun ada banyak orang saudaraku nggak percaya akan adanya setan. Nggak percaya akan adanya roh-roh jahat. Tetapi Bapak Ibu, saudara percaya atau tidak percaya bahwa setan juga dicatatkan di dalam Alkitab. Puji Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu bahwa tema ini ataupun berbicara tentang setan itu sangat penting juga kita ketahui. Yesus Kristus adalah Tuhan atas setan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunan. Akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan pipimu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan baca sekali lagi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Puji Tuhan. Ini adalah nubuat mengenai iblis ataupun setan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa dan bagaimana itu setan? Ya, siapa dan bagaimana itu setan? Ini sudah sebenarnya simbolisi. Siapa sesungguhnya setan itu? Kalau kita berbicara tentang setan, setan seringkali juga dikatakan iblis, ya, atau roh-roh jahat dan lain sebagainya. Bahkan juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali juga orang mengaitkan setan dengan hantu. Setan sama dengan hantu. Ya, di Alkitab juga ada ayat-ayat firman Tuhan yang menceritakan tentang hantu. Kita akan lihat dulu siapa ini hantu sebenarnya. Mengenai di bahasa Batak, begu. Hantu dalam konsep suku Batak. Orang Batak bilang seperti ini, saudara. Martodido na mangolu, merbegu nang mate. Martodido na mangolu, merbegu nang mate. Artinya, orang yang hidup memiliki roh atau todi.
orang mati memiliki hantu atau bego. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Batak ataupun suku Batak mengenal konsep hantu sebagai konsekuensi dari kematian. Ya. Sekali lagi orang Batak itu mengenal yang namanya hantu ataupun begu sebagai konsekuensi daripada kematian. Jika seseorang mati dalam arti fisik, maka yang tertinggal adalah hantunya. Hantu orang mati itu ada di dunia dan itu tidak kelihatan. Tetapi manifestasinya bisa dirasakan, ya, dan juga banyak dampak ataupun akibat yang dibuatnya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi di dalam konsep orang Batak itu, ketika seseorang mati secara fisik, ya, maka dia akan menjadi hantu. Gabibe gudo ibana. Ima konsep pihala Batak. Dan sampai saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang, secara khusus orang-orang Batak. Walaupun dia sudah Kristen, konsep ini begitu kuat untuk mempengaruhi iman percayanya. Begitu kuat mempengaruhi dirinya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalaulah misalnya ada orang meninggal, ya, sesudah dikubur, mungkin juga pada malam harinya tersebut, atau beberapa hari sesudah meninggal dikubur, begitu malam hari, tengah malam, yang mungkin tidak biasa di tengah-tengah keluarga itu, jatuhlah piring entah dari mana. Ada hudun. Ngarobe mana? Ngarobe mana? Jujur Bapak Ibu, ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan saya yakin setiap kita yang hadir pada saat ini juga masih dipengaruhi hal-hal itu. Dia sudah datang. Begitu dia dilihat ke dapur, yang ada tikus. Yang ada si meong. Begitu dia buka pintu, langsung bunyi. Meong. Kasihan Bapak Ibu ya. Orang tua kita yang dalam hidupnya begitu baik, tiba-tiba menjelma menjadi tikus sesudah dia mati. Tiba-tiba menjelma menjadi kucing begitu dia mati. Ngarobi mana dia sudah datang? Ya karena apa? Karena kita masih terpengaruh. Kalau ada orang yang meninggal, hantunya, tondina, di portibiodo pemerdelani. Rabdo takajolma na mangolu. Hanya persoalannya manusia bisa kita lihat, binatang kita bisa lihat, tetapi makhluk yang satu ini tidak bisa dilihat. Hanya itu bedanya. Orang percaya pun banyak masih terpengaruh dengan konsep ini. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya dotong di seda-seda ulaun. Secara khusus acara orang meninggal Bapak Ibu ya. Kumpul keluarga. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keluarga itu, entah apa penyebabnya, ada yang kesurupan. Ya Bapak Ibu, ini nyata Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri. Nyata. Tiba-tiba ada yang kesurupan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kesurupan ini pun mulai meronta-ronta, mulai berbicara. Dan menirukan seperti
salah satu keluarga mereka yang sudah lama meninggal. Ya. Dari segi suara, lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang datang ini mengetahui dalam tanda kutip, dalam tanda tanya, mengetahui apa yang terjadi, bahkan juga mengetahui sesuatu yang belum diketahui oleh orang lain. Sehingga orang yang ada di sekitar itu pun mengatakan ngarobe opungi. Ngarobe opungna. Dereng magaya-gaya nai. Ayat dorang mengolu opung niosongonido. Dereng magaya-gaya ni nas kesurupan ni. Waktu neneknya, waktu ada keluarganya yang mengingat persis sama. Maka juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kaitkan juga hal ini, kita kan juga pernah melihat, menyaksikan, mendengar. Ada orang pintar, datu, dukun. Orang tong dangi boto, cerita tong dangi boto, mengnadi dia do, naujui, di kebumihon, keluarganya. Jangan nama boto. Dipanggil orang pintar yang dapat menghadirkan roh nenek moyangnya. Dihadirkan itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setelah dia bersemedi melakukan sesuatu, memang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang ini yang dipanggil ini tadi memang mengetahui di mana posisinya. Ya, memang mengetahui Bapak Ibu. Dan tepat, tidak salah Bapak Ibu. Ay di sado kuburan di mana? Di sado nasalian ibana di kubur. Dan sesudah diselidiki betul ada di situ. Itu cerita-cerita yang seringkali kita dengarkan, bahkan mungkin juga kita sudah menyaksikan, ikut juga menyaksikan peristiwa tersebut. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kejadian-kejadian seperti ini kita kaitkan. Lalu apa yang dipahami oleh suku Batak, bahkan mungkin Bapak Ibu bukan hanya suku Batak. Ya, kalau kita juga nonton televisi, nonton film-film Bapak Ibu, seringkali juga dihubungkan orang yang sudah mati, rohnya itu masih di tengah-tengah dunia ini. Makanya lihatlah film-film Bapak Ibu secara khusus orang Indonesia, orang Asia. Orang Asia ini kan lebih suka kepada hal-hal yang mistis. Hal-hal yang supranatural. Beda dengan orang-orang Eropa Bapak Ibu. Orang Eropa tidak mau tahu dengan hal-hal seperti ini, hal-hal yang mistis. Tetapi Bapak Ibu, ini kedua-duanya juga berbahaya Bapak Ibu. Orang Asia sangat dipengaruhi dengan yang namanya tadi hal-hal mistis. Sehingga segala sesuatu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Orang nanti mengalami kecelakaan, ya. Lalu terjadi lagi kecelakaan di situ, orang mengaitkan. Karena dulu ada orang kecelakaan di sini. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maaf kata. Ada seorang ibu yang mengandung lalu meninggal. Biasanya orang yang percaya akan hal seperti itu, ini dikaitkan dengan apa, Bapak? Kunti? Oh, dia tahu, Bapak. Iya kan? Ada ibu-ibu hamil, dia meninggal, ini akan kuntilanak nanti. Ada orang yang bunuh diri nanti. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi sesungguhnya orang-orang Asia dan secara khusus orang Indonesia dan secara khusus juga kita orang kata masih mempercayai hal-hal seperti ini. Karena kita mulai mempermainkan logika kita kaitkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Ya okelah Bapak Ibu, kalau tadi ada yang tengah malam ketuk-ketuk pintu, kita buka, tidak ada. Atau tengah malam ada yang jatuh, kita datangi, bahwa itu adalah seekor tikus dan lain sebagainya. Okelah, mungkin kita tidak percaya sampai di situ. Kita mungkin mengatakan, enggak mungkin. Masa dia menjadi tikus, masa dia menjadi kucing, enggak mungkin.
Tetapi bagaimana dengan peristiwa ketika tadi ada orang mampu menghadirkan arwah, bahkan juga menanyakan mengenai hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia tadi. Maka kita pun Bapak Ibu mulai terpengaruh, bahkan juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mulai meyakini bahwa itu betul. Bahwa ketika manusia sudah mengalami kematian, maka fisiknya itu yang mengalami kematian, tetapi sesungguhnya rohnya, dirinya masih ada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah muncul sebuah lagu. Romaho amor, satoki pedini piki. Ya. Padahal ajoran di Moluna mangarat to imana dak kay bolsoni. Among daw among Roma jo sali-sali tunipik. Hape dung mati dibangi doro. Na tua-tua nai asaro tu pernipion. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa referensi yang saya baca. Bahkan sesungguhnya ketika kita bermimpi, dan mungkin di dalam mimpi kita itu sesungguhnya ada orang yang datang yang sudah lama meninggal. Itu pun sesungguhnya katanya tidak benar itu. Yang namanya juga mimpi Bapak Ibu, bunga-bunga tidur. Ya kan? Tetapi seringkali kita meminta di dalam diri kita sendiri walaupun secara tidak langsung. Roma Johatu pernipiokon. Berarti Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita masih meyakini hal yang tadi Bapak Ibu. Kita masih punya pengharapan, kita mengharapkan orang yang sudah meninggal tadi masih datang di dalam mimpi kita, minimal dalam mimpi. Itu konsep orang Batak secara khusus. Dan secara umum orang-orang Asia, orang Indonesia masih meyakini itu Bapak Ibu. Le molotung peadong dihitar na mundo deinang na porsea dope hal-hal songoni. Mulai saat ini, begitu Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, gak usah lagi harapkan dia datang, puji Tuhan. Kasihan Bapak Ibu, dia datang masa menjadi tikus. Padahal gateng di mana titik nguduna. Bagak di mana titik nguduna. Alay tiba-tiba gabi huting. Ya kan? Gak usah harapkan Bapak Ibu. Dia sudah tenang ditempatkan di mana dia selayaknya, puji Tuhan. Jadi hantu dalam konsep orang Batak seperti itu, ya. Todinai di Bortibiodo. Tapi bagaimana dengan konsep kebenaran firman Tuhan?